Selamat siang adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Saya Septrianus Arwarinertek, SPD, MPD. Saya sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi Universitas Kristen Artawacana. Saya hari ini akan bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa baru untuk mendiskusikan atau menyampaikan sistem informasi akademik yang berlaku di Universitas Kristen Artawacana. Adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, orientasi pendidikan atau ORDIK merupakan tahapan yang sangat penting di awal-awal perkuliahan mahasiswa. Tentu adik-adik sewaktu masih di SMA bertanya-tanya seperti apakah ORDIK itu, dan ada banyak cerita dari para senior, daripada kakak-kakak. Tetapi mungkin itu pun menjadi penasaran bagi adik-adik. Dan hari ini adik-adik sudah menjadi mahasiswa, walaupun baru beberapa saat, tetapi adik-adik perlu juga untuk mengetahui sistem informasi yang terjadi di Universitas Kristen Artawacana. Tujuan ORDIK adalah untuk memperkenalkan lingkungan kampus dan juga visi misi yang ada di lingkungan Universitas Kristen Artawacana. Namun untuk materi kita hari ini, saya akan lebih fokuskan kepada sistem administrasi akademik yang akan ada dilalui sejak semester awal hingga adik-adik akan tamat dari kampus ini. Tahapan pertama adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Artawacana, kita menggunakan sistem online dan juga offline. Dan sistem ini adik-adik sudah mengalaminya, adik-adik sudah menjalaninya. Bagaimana pertama kali Anda harus mendaftar melalui web e-akademik UKW, kemudian tahapan-tahapan pendaftarannya sampai Anda hari ini sudah diterima menjadi mahasiswa UKW. Setelah adik-adik dinyatakan lulus, maka ada tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan yang pertama adalah adik-adik harus melakukan dua kegiatan, yaitu registrasi administrasi dan juga registrasi akademik. Artinya bahwa setelah adik-adik dinyatakan lulus, adik-adik tidak harus langsung kuliah, tapi ada tahapan registrasi administrasi akademik dan juga registrasi administratif. Nah, untuk registrasi administratif, adik-adik harus melakukannya secara online, dan itu wajib. Bahwa untuk masuk pada tahap perkuliahan, Anda harus melalui registrasi administrasi akademik. Nah, registrasi administrasi akademik ini itu dilakukan setiap awal semester dan juga setiap semester. Jadi sejak semester awal, 1, 2, dan seterusnya. Nah, registrasi administratif akademik ini dimaksudkan adalah bahwa adik-adik mahasiswa harus melakukan pembayaran biaya kuliah, SPP, biaya SKS, uang pembangunan, dan biaya-biaya lainnya yang telah ditetapkan di kampus Universitas Kristen Artawacana. Dan registrasi tersebut atau registrasi administrasi ini dilakukan secara mencicil. Cicilan pertama dan cicilan kedua. Mengapa UKAW melakukan pembayaran administrasi akademik ini secara mencicil? Karena kita ingin membantu mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang bervariasi. Kita merasa bahwa ketika kalau mencicil, maka semua mahasiswa itu akan terbantu.
Kemudian, bagaimana kalau adik-adik tidak melakukan registrasi administrasi? Kalau adik-adik tidak melakukan registrasi administrasi, maka adik-adik tidak bisa untuk melanjutkan pada perkuliahan selanjutnya. Jadi, mahasiswa yang melakukan lalai registrasi administrasi selama 1 semester, dia tidak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas kampus. Bagi mahasiswa yang lalai untuk registrasi administrasi akademik selama 2 semester berturut-turut, maka mahasiswa tersebut dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa UKW. Karena itu, adik-adik mahasiswa, jangan pernah mencoba untuk lalai melakukan registrasi selama 2 kali berturut-turut. Karena itu Anda akan dianggap sudah tidak akan kuliah lagi. Kemudian, bagi mahasiswa yang lalai melakukan registrasi administrasi selama 1 semester, masih dapat diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi pada semester berikutnya. Dengan catatan bahwa mahasiswa tersebut harus membayar SPP semester sebelumnya beserta denda dan lain-lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan, dan juga ditambah dengan SPP dan SKS semester berjalan. Yang kedua, setelah kita memahami registrasi administrasi, maka kita akan pindah pada registrasi akademik. Setelah adik-adik membayar SPP, membayar SKS, dan biaya-biaya lainnya, adik-adik juga belum bisa untuk langsung mengikuti kuliah di dalam ruang kuliah. Adik-adik sudah harus melalui proses registrasi akademik. Adik-adik wajib melakukan registrasi akademik melalui atau sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Dari kapan harus melakukan registrasi akademik? Tanggal, bulannya itu telah ditetapkan dalam kalender akademik UKW. Nah, untuk mengikuti mahasiswa yang dinyatakan telah melakukan registrasi akademik, bila dia telah mengisi kartu rencana studi di i-akademik UKW. Jadi setelah bayar uang SPP, adik-adik sudah harus mengunjungi web i-akademik dan registrasi akademik, mengisi rencana studi. Apa itu rencana studi? Rencana studi yang dimaksudkan adalah bahwa ada sejumlah mata kuliah, sejumlah SKS yang harus diprogramkan oleh adik-adik sebelum memasuki perkuliahan. Setelah adik-adik memprogramkan karya itu secara online di akademik, maka dosen penasihat akademik akan memberikan pertimbangan persetujuan atas sejumlah mata kuliah dan KRS yang telah adik-adik rencanakan di akademik itu. Artinya bahwa semua mata kuliah atau SKS yang adik-adik programkan di akademik bisa saja dapat disetujui oleh dosen PA secara keseluruhan ataupun hanya sebagian atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, kalau Anda sudah pada semester 2, 3 dan seterusnya, IPK Anda katakan 3,00, maka Anda bisa mengambil 21, 22 SKS untuk semester berjalan, semester berikutnya. Tapi kalau IPK Anda di bawah 2,00, maka Anda hanya akan diberi sebanyak-banyaknya 12 SKS. Kita ingat bahwa kalau IPK di bawah 2,00 selama 2
semester berturut-turut, maka Anda akan dipertimbangkan untuk mungkin tidak harus tetap kuliah di UKUI. Karena ketika adik-adik memaksakan diri untuk melanjutkan kuliah, hampir dipastikan bahwa adik-adik tidak akan menyelesaikan sejumlah SKS dalam waktu 14 semester. Nah, setelah KRS Anda disetujui oleh dosen penasihat akademik atau dosen PH, tapi ternyata ada mata kuliah tertentu atau jumlah SKS tertentu yang mungkin Anda merasa bahwa harus mengurangi atau menambah mata kuliah, menambah SKS, maka Anda dapat melalui proses modifikasi mata kuliah atau modifikasi SKS. Nah, waktu modifikasi itu juga diatur dalam kalender akademik. Modifikasi ini pun harus dikonsultasikan dengan dosen penasihat akademik. Jadi adik-adik tidak dengan diam-diam kemudian mengganti mata kuliahnya, dengan diam-diam untuk mengganti KRS-nya. Kemudian syarat mengikuti kuliah. Adik-adik juga setelah KRS ada disetujui, maka bersiap-siaplah untuk mengikuti perkuliahan dalam kelas. Tapi ingat, untuk mengikuti kuliah ada persyaratannya, bahwa adik-adik harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan. Hadir sekurang-kurangnya 10 menit sebelum kelas dimulai. Berpakaian rapi, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Hindari tindakan-tindakan yang kurang terpuji dalam mengikuti perkuliahan. Nah, bagi mahasiswa yang melanggar tatib atau aturan-aturan itu, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan di dalam kelas itu, walaupun registrasi administrasi dan registrasi akademik telah Anda lalui. Kemudian kita akan masuk pada bagian syarat-syarat setelah Anda mengikuti perkuliahan, maka Anda akan mengikuti penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini, adik-adik, kita akan ada ujian formatif, ujian tengah semester, ada ujian akhir semester atau ujian praktikum. Jadi selama kuliah kita harus melalui beberapa kali ujian. Bahkan ada tugas-tugas yang diberikan oleh para bapak ibu dosen. Nah, ujian formatif atau tes formatif itu biasanya dilakukan oleh para dosen itu ya setelah satu atau lebih pokok bahasan. Sedangkan ujian tengah semester itu dilakukan pada pertengahan semester. Tetapi setelah bapak ibu dosen memenuhi target tatap muka minimal 7-8 kali tatap muka. Artinya bahwa kalau bapak ibu dosen belum mencapai target tatap muka minimal 7 atau 8 tatap muka, maka belum boleh mendapatkan ujian tengah semester bagi mahasiswa. Sedangkan ujian akhir semester itu dilakukan setelah semua pokok bahasan selesai dalam semester itu dan dosen telah mencapai target tatap muka minimal 14 kali sampai 16 kali tatap muka. Nah, untuk sistem pemberian nilai, ujian tengah semester, ujian formatif itu biasanya nilainya 10%. Sedangkan ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%, tugas-tugas 15%, dan pengamatan dosen 10%. Jika salah satu komponen ini adik-adik tidak penuhi, maka nilainya pasti akan berkurang. Tapi kalau nilai ujian formatif tengah semester, tugas-tugas lengkap, pengamatan dosen menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan,
maka nilai Anda akan paling tidak akan lulus, minimal C. Jika dalam penilaian itu ada kekeliruan oleh dosen, mungkin karena tugas Anda kemudian dimasukkan kepada dosen dan dosen mungkin keliru dalam mengedit nilai itu atau berangkat nilai itu, maka kemudian keluar nilainya dan misalnya Anda tidak lulus atau lulus tapi nilai Anda merasa wah ini tugas-tugas saya ini seharusnya saya dapat nilai A atau seharusnya saya dapat nilai B, tapi ternyata Anda diberikan nilai C atau nilai D. Anda berhak untuk menyampaikan kepada dosen pengasuh itu untuk mendapatkan nilai ralat atau nilai perbaikan itu. Dia menunjukkan bukti-bukti tugas-tugas Anda itu. Ya, saya kira mungkin hanya itu saja materi kita hari ini tentang sistem administrasi akademik di UKW. Dan pada akhir kata, saya mengucapkan selamat datang adik-adik mahasiswa baru di UKW. Selamat belajar bersama. Kami berharap bahwa Anda akan sukses untuk mencapai impian Anda dari kampus ini. Terima kasih.